Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyuna Eka Putri sebagai mahasiswa aktif semester 2 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Jurnalistik, yakni wawancara. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah berada di salah satu rumah narasumber kita, yaitu Kak Niken Bintang Edwiana yang merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita intip bagaimana proses Kak Niken selama menjadi mahasiswa berprestasi. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Niken Bintang Edwiana. Halo Kak Niken. Hai Putri. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh nggak nih Kak, Kakak ceritain sedikit tentang diri Kakak? Oke. Sebelumnya disclaimer, aku bukan anak IAIN atau UIN. Kamu apa sih UIN? Aku UIN Sejati. UIN. Oke, aku adalah mahasiswa UPI dan baru Januari ini yudisium. Tapi aku pernah menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun 2023 dan 2024 di prodi dan fakultas aku. Wow, gitu. Keren banget Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, dari kata berprestasi sendiri itu apa sih Kak? Oke, berprestasi menurut aku adalah punya capaian unggulan di bidang akademik dan non-akademik. Dan itu bisa dilihat kalau di Pilmapres. Jadi sebelum kita menjadi Mapres, kita tuh harus melalui yang namanya Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Dalam pemilihan mahasiswa berprestasi itu kita harus memprove atau membuktikan capaian unggulan kita. Ada 7 kategori tuh, banyak gitu. Jadi menurut aku berprestasi sendiri adalah kita punya prestasi atau punya proof di bidang akademik dan non-akademik tersebut. Oh, begitu ya Kak. Oke. Menurut Kakak nih, kapan Kakak mulai menyadari bahwa prestasi itu penting bagi kita, bagi mahasiswa gitu? Oke. Kalau aku pribadi, aku menyadari bahwa prestasi itu penting adalah sejak aku mulai semester 4, di mana semester 1 dan 2 itu aku mengalami yang namanya study from home kan, kita semua COVID kan, itu aku waktu itu angkatan 2001, semester 3 aku mau mencoba untuk part time waktu itu, part time kerja, dan aku pikir setelah udah part time itu aku menyadari bahwa waktunya di perkuliahan itu waktunya kita beradaptasi dan membuktikan bahwa kita adalah mahasiswa dan punya pengalaman di kampus gitu. Jadi semester 3 itu aku resign. Aku mulai karir aku dalam berprestasi itu pada semester 4 dan aku sadar bahwa berprestasi dalam kampus itu sangat penting gitu. Aku mulainya waktu itu dengan PKM. PKM itu apa? PKM itu, singkatannya apa ya? PKM itu program kreativitas mahasiswa. PKM itu programnya Kemendikbud, dibawahi Simbal Mawa, dan dia adalah perlombaan terbesar se-Indonesia yang semua kampus bisa ikut dan bisa didanai oleh pemerintah. Dan waktu itu kebetulan banget, nggak kebetulan sih, emang berprestasi aja. Masya Allah. Gak bercanda ya. Karena usaha aku, jadi PKM aku, ide aku itu didanai waktu itu sebesar kalau nggak salah 7 juta deh. Nah itu awal mulai aku menyadari bahwa prestasi itu penting. Setelah PKM itu aku mulai banyak banget lomba-lomba lainnya gitu. Cuma ya prestasi itu bukan lomba aja sih sebenarnya. Banyak juga ya. Iya. Nah, kira-kira prestasi apa aja yang udah Kakak raih selama menjadi mahasiswa berprestasi Kak? Lately mungkin aku jadi Mapres utama Fakultas Ilmu Pendidikan 2024. Terus aku publish 2 artikel dalam 1 tahun. Aku juga publish skripsi tahun ini. Terus aku
dapat gold medal di international competition. Mungkin lebih lengkap teman-teman bisa kunjungi LinkedIn aku di Niken Fitang Erdiana, kita bisa connect. Ya, jangan lupa mampir. Bagaimana kakak mencapai proses tersebut, Kak? Wah, prosesnya jatuh bangun banget sih, karena jadi mapres itu kita harus kayak semuanya dilakuin, karena kan 7 capaian unggulan itu kan kita harus punya semua kan. Jadi ya selain aktif akademik, selain aku ngejar IPK, aku juga ngejar lomba, aku juga harus bisa skill bahasa Inggrisnya, aku ya organisasi juga gitu lah. Jadi kayak organisasi luar kampus dan dalam kampus gitu. Jadi kayak bener-bener jatuh bangun. Dan kalau diceritain capek gitu. Ya, tapi harus balance gitu ya, Kak. Ada nggak sih, Kak, orang yang berperan di dalam proses Kak Niken sendiri gitu? Ada banget. Itu orang tua yang pertama, mereka support finansial, terus dosen pembimbing, karena tanpa mereka aku bukan siapa-siapa gitu. Pak Dadi, Pak Mario, gitu, dosen pembimbing lomba aku, Bu Dela. Nah, jadi mapres itu harus dekat sama dosen. Terus juga teman-teman aku yang kalau misalkan aku udah yang kayak gak bisa, gue nggak bisa, mereka selalu support. Enggak, sistem kamu capable kok gitu, selalu digituin. Jadi aku jadinya maju, tadinya mau nyerah tapi nggak jadi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah support, orang tua dan dosen pembimbing. Insya Allah, terima kasih ya. Sekarang Kak Niken sudah menjadi orang hebat. Belum. Semoga ya. Ya, amin. Siapa motivasi terbesar kakak yang selalu membuat kakak berkembang, Kak? Tahu nggak siapa? Siapa, Kak? Diriku sendiri di masa depan. Aku pengen kayak someday aku ngelihat aku di masa lalu tuh aku bangga gitu. Dan aku udah membuktikan itu sekarang kayak wow, aku udah selesai nih di kampus, terus aku kayak ngelihat aku ke belakang kayak wow, perjalanan aku jauh berkembang dan sangat pesat, dan aku bangga sama diri aku sendiri. Jadi motivasi terbesar aku adalah myself. Love yourself ya, Kak. Iya, love yourself. Cintai diri kamu sendiri. Nah, tadi kan Kak Niken sudah banyak menyebutkan kegiatan-kegiatan kakak yang sudah kakak ikuti. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengatur waktu antara kegiatan dan yang lainnya gitu? Oke. Aku pakai skala prioritas. Jadi aku tentuin tuh mana yang penting banget dan mana yang bisa ditunda gitu. Terus ya udah aku kerjain dengan cara aku selalu bikin to-do list mingguan. Jadi kayak seminggu ini nih aku mau ngapain aja. Itu aku udah kayak ngelis nanti per harinya, untuk besok aku list malamnya sebelum tidur gitu. Dan jangan lupa aku selalu melaksanakan me time untuk recharge energi. Dan juga me time-nya dengan cara self reward. Aku selalu yang kayak iya, jadi misalnya aku udah aku target A nih, ada target A. Aku selesai ngerjain A, aku harus mengapresiasi diri aku. Misalnya makan sushi misal gitu. Jadi kayak harus ada self reward. Itu yang nggak buat aku semangat sih gitu. Ada nggak sih, Kak, tantangan besar yang kakak hadapi dalam berproses? Nah, dan gimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar aku adalah capek, burnout, dan kadang tuh ada fase dimana kayak cukup gak ya, aku bisa nggak ya gitu. Tapi itu semua tuh aku balik ke alasan kenapa aku mulai, dan segala sesuatu yang udah dimulai itu harus diselesaikan gitu. Ada nggak, Kak, prinsip hidup yang selalu kakak pegang gitu selama menempuh pendidikan? Oke. Prinsip aku progress over perfection. Jadi yang penting berprogres, nggak apa-apa nggak sempurna, yang penting kita berkembang, kita punya progres. Dan aku tuh selalu punya semangat bahwa aku selalu menggebu-gebu mau mencoba semua hal di dunia ini, kayak semuanya aku pengen cobain. Jadi aku semangat gitu. Maksudnya kayak aku senang menjalani semua itu walaupun stres dikit, tapi setelah ada hasil aku senang bahwa aku kayak ikut lomba, ikut itu aku senang gitu. Karena aku dari awal emang menggebu-gebu gitu, pengen cobain semuanya. Dan gak nyangka juga, sebenarnya gak nyangka aku jadi mapres tuh, kayak sesuatu yang unexpected gitu. Itu nggak direncanakan sebelumnya sebenarnya gitu loh. Kayak orang perfeksionis nih, kayak misalnya aku pengennya tugasnya
harus perfect. Aku pengennya lombanya harus perfect. Aku pengennya kalau nggak perfect aku nggak mau mulai. Iya salah, harusnya kayak mulai aja dan selesaikan gitu. Sesimpel gitu. Walaupun misalnya hasil akhirnya misal lomba, Iya. hasil akhirnya nggak juara Iya, satu. nggak memuaskan gitu. Tetap. Tapi kan kita pertama at least punya pengalaman. Kalau misalkan kita menang 3 besar misal, at least kita punya penghargaan. Misalnya juara 3 walaupun gak juara 1. Iya. Tapi ya semua itu ada. Maksudnya kayak kalau kita mau berusaha, pasti ada jalannya gitu. Gak perlu jadi perfeksionis untuk mulai sesuatu. Kita mulai aja dulu. Boleh dong Kak kasih tips ke kita agar bisa menjadi seperti Kakak dan sampaikan kepada mahasiswa lain yang sedang berjuang untuk meraih prestasinya sendiri. Oke. Sebenarnya yang tadi aku udah bilang sih, mulai aja dulu. Jangan nunggu siap. Jadi kayak misalnya kamu ngeliat satu poster yang kayak poster perlombaan, kayaknya aku bisa deh ikutan. Ikutlah. Selain kamu dapat pengalaman, kalau menang dapat duit gitu. Jadi mapres juga dapat duit. Maksudnya kayak jangan nunggu siap kayak kayaknya aku nggak bisa deh. Jangan kayak gitu. Mulai aja dulu dan kalian harus keluar dari zona nyaman. Jangan stuck di situ-situ aja. Percaya sama proses. Karena ya orang-orang keren di luar sana yang punya hasil kayak misalkan dia jadi ini jadi itu, mereka tuh pasti punya proses gitu. Dan kita semua tuh punya pace masing-masing. Jangan berhenti bergerak terus, jangan mager. Ya, kuncinya jangan mager ya teman-teman. Ya, salah satu masalah mahasiswa tuh males, mager, yang dimana kita menunda-nunda. Iya, menunda-nunda lebih tepatnya. Misalnya ada tugas itu deadline-nya seminggu lagi, tapi kita baru kerjain H-1. Padahal kita masih punya banyak waktu. Nah itu harus coba digeser. Jadi kayak seminggu itu misalkan dapat tugas hari ini langsung kerjain hari itu kalau bisa atau enggak besok. Terus habis itu sisa waktunya itu teman-teman bisa pakai misalnya buat lomba, bisa buat bisa buat kegiatan-kegiatan lain. Gitu. Itu kan kalian bisa menambah capaian unggulan kalian. Iya. Sebenarnya kita bisa membagi waktu itu sendiri, tapi tergantung dari kitanya sendiri ya Kak ya. Kadang ada mahasiswa yang emang aduh ini tugasnya banyak banget, organisasi juga belum keurus. Sebenarnya itu juga bisa ya Kak ya diatasi gitu. Tergantung kita manage waktu kitanya sendiri ya Kak ya. Kalau misalkan kita nih malas-malasan, kayak misalnya dalam 1 minggu deadline itu 5 hari kosong, tapi kita milih di H-1 di mana di situ kayak rapat organisasi. Terus kayak kita alasan-alasan, "Wah, kemarin rapat." Padahal itu kemarin 6 hari kemarin kemana? 5 berapa hari tuh? Iya, 6 hari kemarin kemana? Ya, ternyata banyak sekali sebenarnya waktu yang kosong antara kita dan belajar ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Niken atas waktunya. Nah, semoga kita semua bisa termotivasi dan menjadi mahasiswa berprestasi di kampusnya masing-masing. Amin. Amin. Nah, barangkali dari Kak Niken mau menyampaikan kepada teman-teman semua. Oke. Jadi perjalanan meraih prestasi itu nggak selamanya mulus. Ada gagal, ada capek, ada rasanya kadang stuck. Tapi menurut aku capek itu tandanya kita berproses, tandanya kita hidup, tandanya kita berusaha. Dan kalau misalnya kita capek, kita cuma boleh beristirahat, bukan berhenti. Karena mimpi-mimpi besar itu nggak datang dengan sendirinya. Salah satu cara untuk kita mencapai mimpi-mimpi kita adalah dengan bergerak, sekecil apapun langkahnya. Ya. Keren banget sih Kak Niken ini, narasumber kita ini keren sekali. Oke, baik, terima kasih Kak Niken. Semoga Kak Niken sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Baik, segitu aja ya wawancara dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.